Susi TV, saat ini saya sedang berada di Jalan Raja Haji Fisabilillah, kilometer 8 atas Kota Tanjung Pinang, untuk melihat progres pembangunan box culvert yang untuk bertujuan mengurangi dampak banjir. Dan saat ini saya sudah bersama Suji Hartanto selaku pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Provinsi Kepri. Halo, selamat pagi Pak Suji. Pagi, Mbak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, baik. Pak, ini kan kita saat ini sedang berada di atas box culvert yang baru dibangun. Ya. Nah, ini sudah berapa persen, Pak? Progres saat ini kita tinggal pengaspalan, Mbak, sama bangunan sampingnya, saluran sama pasangan batu. Mungkin diperkirakan baru 60% ini, Mbak. 60% dari 100%. Lalu kalau berdasarkan perkiraan dari proyek ini sendiri akan rampung berapa bulan atau berapa minggu lagi nih, Pak? Sebenarnya proyek kita ini masa kontraknya itu sampai Desember 2023. Oke. Tapi karena kita bekerja di daerah perkotaan, di mana jalan ini banyak melayani kepentingan masyarakat, jadi kita berusaha secepat mungkin, Pak. Mungkin kita usahakan dalam bulan September ini udah rampung, Pak, sampai pengaspalannya. Sampai pengaspalan berapa? 2 minggu? September ini lah. Sampai September Ya. ini. Oke, berarti kurang Dari lebih. kontrak kita sampai Desember. Oke. Ini udah dibangun dari bulan berapa ya, Pak ya? Kita mulai bangun ini bulan awal Juli, kalau nggak salah. Awal Juli, Ya. lalu sekarang masih Agustus dan Ya. diperkirakan akan kelar di bulan September. Ya. Tapi nih Pak, banyak masyarakat, kita ikut mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Katanya nih pekerja-pekerja proyek ini molor, banyak santainya. Gimana nih tanggapannya? Ya. Benar nggak sih? Gimana? Klarifikasi dong Pak. Iya. Sekarang bisa kita lihat di lapangan, mungkin kita bisa lihat tuh pada bekerja semua. Mungkin ada beberapa waktu kemarin ada yang melihat santai, sebenarnya bukan santai. Oke. Kita menunggu ada material yang datang, hujan, kendala-kendalanya banyak, bukan hanya di yang dilihat sama masyarakat aja. Benar. Jadi pekerjaan kita ini kan sebenarnya ada tahapannya. Ada yang pekerjaan tanah dulu, pembangunan boxnya ini. Jadi terus terang kami di proyek ini kerja udah siang malam. Mungkin kalau kerjaan malam mungkin masyarakat tidak pernah melihat. Karena memang kami kerja tuh udah maksimal di sini untuk menyelesaikan pekerjaan ini secepatnya. Tapi Pak, selain itu juga, selain masyarakat yang mengeluhkan katanya waktunya juga lama, pedagang juga ada keluhan lain. Yakni katanya karena proyeknya lama, itu pada akhirnya mereka tuh turun omsetnya karena jalan ditutup. Pelanggan mereka pada tidak ada gitu Pak. Itu gimana nih? Ada kompensasi kah untuk pedagang? Kabarnya ada Pak. Udah kami jelaskan waktu rapat sosialisasi ke warga, proyek ini proyek pemerintah yang tidak mengakomodir kompensasi kepada masyarakat. Karena jalan ini ditutup, kita hanya menutup jalan, bukan menutup perekonomian mereka. Karena kalau bisa dilihat di lapangan, akses-akses ke pertokoan-pertokoan ini masih bisa dimasuki sama pengunjung. Contohnya kedai kopi Cozy, mobil aja bisa masuk. Ada usaha di sini, semua warga bisa berjalan nggak jauh, motor mereka bisa masuk. Kita tidak ada menutup akses ke ekonomi warga, usaha warga. Kita hanya menutup akses perlintasan jalan utamanya. Hanya itu karena kami untuk memudahkan kerja di lapangan, mengurangi resiko keselamatan pengguna jalan. Lihat alat berat sedang bekerja, kalau tersenggol sama masyarakat yang melewati, kita tidak mengerti. Mereka juga tidak mengerti dampak dari yang akan diakibatkan dari jalan ini kalau dibuka pas mereka lagi bekerja. Gitu. Oke. Tapi jalan ini kemarin sempat dibuka dan ditutup, itu kenapa? Pada saat pertama kami menutup jalan ini hanya dalam waktu 1 bulan untuk pemasangan box. Setelah pemasangan box ini selesai, kami buka kembali. Pada saat kami buka kembali, memang koefisien kendaraan yang lewat sini ramai. Jadi sehingga dalam Karena memang ini jalan utama ramai. ya Pak? Jadi kami bekerja terhambat karena lalu lintas kendaraan orang, motor, mobil, kan kami telah berkoordinasi sama Disub dan Lantas. Kami tidak berani mengambil risiko kalau ada terjadi sesuatu hal, tersenggol sama alat berat akan mengakibatkan fatal kepada pengguna jalan. Jadi kami mohon maaf kepada warga. Saat ini kami bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan ini secepat mungkin. Dikarenakan kami juga mengerti, kami juga masyarakat.
yang Betul. menikmati, yang akan menggunakan jalan ini ke depannya. Adapun jalan ini kita bangun, mungkin Mbak bisa lihat, ini jalan ini kalau udah hujan, ini jalan ini sering tertutup dengan sendirinya karena genangan air Tergenang yang air. tergenang air. Makanya pembangunan jembatan ini, box ini kita bangun setinggi ini, udah sesuai dengan perencanaan. Ini desainnya 3x4 dengan double, jadi Apa tuh Pak, 3x4? 3x4 ini ukuran boxnya, Oh, ukuran tingginya box. 4, 3, tapi kita pasang double nih, ya, karena konsep jembatan. Ini kita perhitungkan dengan pertumbuhan masyarakat Tanjung Pinang, perumahan Tanjung Pinang ini pesat ya, properti ya. Benar. Jadi mungkin dalam 50-100 tahun depan kita hitung debit airnya mungkin mudah-mudahan tidak akan terjadi banjir lagi di lokasi ini. Oke, lalu memang tujuannya tadi diperkirakan untuk di masa yang akan datang dan sudah diperkirakan debit air akan semakin meningkat. Nah, oleh karena itu ini boxnya dibangun lebih tinggi. Nah, tapi Pak, kalau kita perhatikan hari ini boxnya lebih tinggi daripada ruko-ruko yang telah ada sebelumnya di samping. Itu gimana? Mungkin Seperti apa nih pembangunan ruko ini kan kios ya. Kalau Iya, saya bilang kios. Kios ini kan dibangun memang di tanah existing mereka yang tidak memikirkan ke depannya gimana perubahan wilayah sini, karena terserang di ruko-ruko ini berada di sekitar daerah aliran sungai. Nah, aliran sungai ini dari bukit sana dia menuju ke laut. Jadi kalau udah hujan, air dari bukit itu debit airnya bisa melebihi jalan ini kemarin, Mbak. Mungkin terdampak juga pada ruko-ruko sekitar, mungkin ada genangan air juga. Tapi alhamdulillah sekarang dengan kita udah tinggi segini, alhamdulillah sekarang dengan beberapa minggu hujan ini udah terasa manfaatnya. Mungkin yang belum terasa manfaatnya bagi pemilik ruko karena kita masih bekerja. Karena jalan ini belum dibuka, mungkin itu. Lalu kalau jika masyarakat atau mungkin pemilik kios-kios sekitar komplain, tanggapan dari pemerintah atau selaku pembangun seperti apa Pak? Iya, kalau komplain itu biasa dari nurani ya, dari hati. Ya, kita sebagai masyarakat juga terus terang sebenarnya dengan ini kan bukan hanya di sini ya. Dampak-dampak pekerjaan ini setiap pembangunan jembatan memang terasa kalau ada penutupan jalan. Benar. Kita udah banyak membangun bukan hanya di sini, udah banyak di Pulau Bintan khususnya, udah banyak jalan-jalan yang kita tutup. Itu pun tutup kan hanya untuk sementara untuk mendapatkan hasil yang untuk dalam waktu yang lama gitu. Mungkin kami mohon pengertian masyarakat juga, izinkan kami bekerja secepat mungkin tanpa ada hambatan lagi. Kami mohon jalan ini akan segera kami buka kembali dalam waktu dekat. Ini sekarang di belakang kita lagi ada proses penyiraman. Ya. Saya penasaran, apa tujuannya? Ini kenapa kita ada penyiraman ini? Ini kita pemeliharaan beton. Beton kita ini kan baru kita cor. Jadi prinsip beton ini dia ini tidak boleh terlalu panas. Jadi Pecah kalau ya, Pak, ya? pecah dia, Oke, makanya kita baik. harus pelihara satu hari ada beberapa kali kita siram lah. Oke. Nah, ini karena beton ini sifatnya sebenarnya kalau awal-awal ini dia manja nih Pak, harus tahan, nggak Oke. tahan panas ya. Tapi nanti ini di aspal ya Pak ya? Ya, aspal. Di atasnya masih di kita aspal. Oke, baik. Iya. Makasih banyak Pak Terima kasih, Suji Pak. informasinya. Terima kasih Mas. Nah pemirsa, selain pedagang juga ada pihak-pihak lain yang terdampak seperti salah satunya pemilik kios dengan Bu siapa? Bu Susanti, Bu Susanti. Bu Susanti, ini kiosnya ada berapa pintu Bu? ada 8. Ada 8 pintu. Kabarnya nih Bu, dari para pedagang, Ibu menggratiskan sewa kios. Ya Benar? macam mana mau minta, mereka nggak ada pemasukan. Mereka juga orang juga nggak ada lewat, jangankan orang mau singgah, konsumennya nggak ada sama sekali. Nah, gimana mau minta? Di mana hati nurani kita, ya kan? Ini udah digratisin berapa bulan Bu? Kemarin bulan pertama, ini bulan keduanya belum tahu lagi ya. Kalau mereka ada yang kasihan ya terserah mereka lah ya. Kalau enggak ya macam mana juga kan gitu. Tapi- Satu bulannya berapa Bu sewa kios? Satu bulannya rata-rata berapa ya? Oh, dia per tahun ya Bu ya? Iya. Per tahun. Lalu sudah Ibu gratiskan ini jalan kedua bulan. Berarti 8 ruko itu gratis selama 2 Ya bulan. itulah.
Sementara jualan saya sendiri juga nggak jalan, kan saya jualan sapu tuh. Oh, Ibu jualan Saya jualan sapu. sapu, jualan tirai, jualan saya juga mati. Saya juga biasa jual bendera 17 Agustus, kemarin juga jualan mati, kan nggak jalan, semuanya nggak jalan deh. Semuanya nggak jalan. Semuanya nggak jalan, bisa dibayangkan. Dengan cicilan bank yang 1 bulan 5 juta, kemarin saya bangun kan pinjam bank kan. Saya punya cicilan bank 1 bulan 5 juta. Saya harus merawat anak-anak saya juga. Nggak bisa ngomong lagi. Ya, tanya aja lah sama ini mereka yang sewa ini gimana mereka juga nggak ada penghasilan. Gimana? Coba. Nggak bisa mikir, yang ada stres setiap hari. Saya jarang keluar, kalau keluar nengoknya stres aja udah. Kalau keluar Sudah ada penyampaian keluhan? udah. Tapi Gimana kan tanggapannya? nggak ada solusi, cuma dibilang kemarin apa dek? Nanti disampaikan sama bosnya ya kan, mau dimintain sagu hati. Tapi ternyata juga pas kami tanyakan katanya bosnya masih di Jakarta, sampai sekarang juga nggak ada gitu ya. Kalau saya pribadi nggak masalah ya, selama masih bisa makan gitu. Tapi kan yang lain-lain ini juga kasihan juga gitu. Kalau untuk saya pribadi nggak masalah sih, karena anak saya juga kerja, ada gaji, bisa kasih makan saya kan gitu. Tapi kebutuhan yang lain kayak kita pinjam bank kan, orang mah nggak mau bilang, nggak mau tahu jalan tutup. Saya nggak bayar bulan kemarin, 1 bulan mungkin mereka maklum ya. Iya, kalau sudah Selanjutnya, mereka kita nggak ada alasan apapun kan untuk nggak bayar kan gitu. Tapi kalau misalnya dari Ibu sendiri, tuntutan yang pada saat itu disampaikan kepada pemerintah atau mungkin pihak terkait, Maunya kemarin kami Apa? tuh ya kalau tutup 1 bulan itu ya cukup 1 bulan aja, selanjutnya nggak usah tutup lagi. Kalau mereka memang nggak bisa kasih solusi apapun ke kami, jalannya jangan ditutup lagi. Kemarin itu kan maunya kami gitu, supaya kami bisa berusaha minimalnya kayak gitulah ya. tapi ini ada yang menarik Bu. Pada saat mau ada pembangunan proyek yang kita sebenarnya bisa tahu ini akan Ya. memakan waktu, apakah ada himbauan sebelumnya Nggak ada. nih dari pihak-pihak tersebut? Nggak ada sama sekali, bahkan pas tiba-tiba jalan tutup, saya telepon Pak RT-nya nggak tahu apa-apa. Saya telepon dari orang kelurahan juga orang nggak tahu apa. Jadi ya gimana? Berarti tidak ada himbauan? Nggak ada sama sekali, cuma alasan mereka himbauannya dari online. Sementara apa setiap orang bisa tahu online kan nggak? Nah, kalau anak-anak muda mungkin, kalau orang-orang tua macam kami mana? Kan gitu. Lalu dengan adanya mungkin udah jalan 2 bulan, omset hancur-hancuran, apa nih Bu harapan Ibu? Nggak tahu lagi lah, harapannya tinggal sudah pupus lah, harapannya tinggal secepatnya aja diselesaikan kan itu. Oke, Udah harapannya udah hancur, udah pupus. baik, terima kasih banyak Bu Susanti. Iya, sama-sama. Nah, saat ini saya sudah dengan Bang Robinson. siapa? Bang Robinson, Iya. jasa tukang cukur rambut, jasa cukur rambut. Oke, Bang Robinson, ini dengan adanya pembangunan box carver, gimana omsetnya? Omsetnya bukan lagi menurun tapi sudah dibawa lagi, hancur dari pendapatan. Biasa dapat Saya berapa pribadi. per harinya? Biasanya pendapatan paling minimal 300 300 Iya. minimal per hari. Per hari. Lalu dengan adanya pembangunan ini bisa cuma dapat 80. 80.000. Iya, 80.000. Paling tinggi-tingginya ya sekitaran cuma 150. 150.000. Berarti tuh turun 50%. Di bawah 50%. Drastis. Drastis. Itu menutupi nggak untuk sewa kios, lalu juga kalau misalnya kita menggunakan alat tentu ada biaya operasional. Iya, sangat tidak cukup. Kalau kita dari pembicaraan antar usaha di sini semuanya sudah menanggung hutang semua. Dikarenakan ini kita sudah berhutang semua. Ini yang 1 bulan lagi mau ditutup, itu kita udah bingung lagi mau berhutang di mana lagi. Gitu. Oke, baik. Berarti memang sudah bisa dikatakan ekonomi menurun drastis. Drastis. Selama kurang lebih 2 berapa bulan bulan? lebih. Ini 2 2 bulan bulan lebih. lebih. 2 bulan Tapi lebih. kemarin sempat ada Bukan dibuka separuh. sebentar. Iya. Nah, itu adakah perubahan? Ada, langsung meningkat? berubah, meningkat kembali. Berubah. Karena kita juga langganan banyak yang dari jalan seberang kan. Nah, karena ditutup ya mereka nggak bisa melalui sini, jauh katanya, jalan becek, kotor. Lalu untuk sewa kios pada akhirnya seperti apa nih? Kan udah nggak menutupi, sedangkan sehari-hari kita juga butuh makanan dan lain-lain untuk biaya kehidupan. Gimana nih Bang Ya, Robinson? itu yang jadi buah pikiran saya sendiri sih sebenarnya. Kadang satu sisi saya harus memikirkan yang punya kios juga mempunyai tanggungan.
Benar. Satu sisi juga saya punya tanggungan. Jadi Keluarga. itu saya harus menanggung orang yang di dalam rumah saya dalam keadaan sakit. Sekarang ini mertua saya sama saya stroke, harus saya tanggung juga. Anak sama istri saya lagi. Ada sekitaran 6 orang di dalam rumah yang saya harus tanggung. Jadi kalau dipikir lagi, kalau 80.000 satu hari, saya harus tanggung biaya semuanya. Itu sudah benar-benar di bawah minus. Jadi seperti itu. Oke, baik. Lalu harapannya gimana nih Bang Robinson ke depannya? Harapannya ya semoga proyek ini mengerti dengan keadaan kita. Kalaupun dia tidak mempunyai solusi untuk kami minta pengertiannya ya separuh aja untuk celah kami berusaha. Itu sudah cukup bagi kami. Karena kami juga berharap terlalu tinggi, nggak ada. Tapi kan ini tadi 8 kios ya, Iya, total 8 jumlah. kios. Abang salah satu yang satu. menyewa satu kiosnya. Mm-mm. Teman-teman yang lain dagangannya gimana? Wah, semuanya. Itu warung benang itu tutup total, tidak ada sama sekali. Ini Tutup total? ya job nggak ada masuk sama sekali. Saya melihat sendiri. Saya juga kalau menceritakan kelemahan saya seperti penghasilan saya kadang mungkin saya melihat lagi tetangga saya lebih parah daripada saya. Jadi saya tidak bisa mengeluh, saya hanya bisa melihat mereka. Saya mau memberi solusi juga tidak bisa, mau membantu juga tidak bisa kepada mereka. Saya sendiri juga keadaan seperti ini gitu. Oke, baik. Makasih banyak ke Bang Robinson. Iya. Semoga kondisi dan keadaan juga lekas membaik ya, Bang Amin, ya. amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Provinsi Kepri, pemilik kios dan juga penyewa kios atau pedagang. Jadi memang progres pembangunan dari box carver di kilometer 8 atas Kota Tanjung Pinang ini sudah mencapai 60% dan ditargetkan akan rampung total atau bisa digunakan pada September mendatang. Namun di balik pembangunan box carver ini ada pro kontra di antara masyarakat karena banyaknya pedagang yang mengeluhkan bahwa omset mereka menurun. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yoli Andini dan Pramana UTV mengabarkan.